Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nugraha Putri dari kelas Manajemen B dengan NIM 902119062. Saya akan membuat video mengenai pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah ekonomi makro. Untuk materi yang akan saya presentasikan dari pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama, pengertian dari pertumbuhan ekonomi, yang kedua, pengukuran pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga yaitu kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa sekarang atau pada tahun ini. Pertumbuhan ekonomi seringkali kita dengar saat menyaksikan tayangan tentang perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi sangat penting serta berkaitan dengan kesejahteraan suatu masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai tolak ukur apakah negara tersebut berada dalam perekonomian yang baik atau tidak. Saya akan menjelaskan pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan perekonomian suatu negara pada periode tertentu yang mana lebih baik dari tahun sebelumnya dengan periode yang akan datang, berdasarkan pada beberapa indikator. Indikator tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Jika kondisi tersebut menurun pada periode sebelumnya, maka negara tersebut bukannya mengalami pertumbuhan ekonomi, melainkan kemunduran ekonomi. Ada dua komponen dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dilihat dan diukur dengan membandingkan komponen yang dapat mewakili keadaan ekonomi suatu negara terhadap periode sebelumnya. Adapun komponen pengukuran pertumbuhan ekonomi yang pertama yaitu Produk Nasional Bruto atau Gross National Product. Produk Nasional Bruto atau PNB atau biasa juga disebut dengan Gross National Product atau PNB adalah pendapatan yang diterima negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam periode 1 tahun. Pendapatan ini berdasarkan pendapatan yang diterima warga negaranya. Hal ini berarti pendapatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dihitung ke dalam GNP, sedangkan pendapatan warga negara asing yang bekerja di Indonesia tidak termasuk dalam perhitungan GNP. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan PNB atau GNP adalah dengan membandingkan GNP di periode ini dengan periode sebelumnya. Komponen pengukuran yang kedua yaitu Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product. Jika PNB dan GNP dihitung berdasarkan pendapatan suatu negara dari penghasilan yang didapat oleh warga negaranya dimanapun berada, Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product atau GDP dilihat dari pendapatan negara berdasarkan batas wilayah atau teritorialnya. Jadi, semua produksi ekonomi yang dilakukan pendapatan negara berdasarkan batas wilayah teritorialnya. Produksi ekonomi yang dilakukan dan terjadi dalam suatu negara, baik itu oleh warga negaranya maupun warga negara asing yang berada di luar negeri tidak termasuk ke dalam perhitungan GNP. Selanjutnya yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa sekarang. Dikutip dari beberapa media, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sangat menurun akibat adanya COVID-19 atau coronavirus. Dikutip dari media ekonomi bisnis, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 2,9% kuartal 1 tahun 2020. Kepala Badan Pusat Statistika Suharyanto mengatakan secara kuartalan atau dibandingkan dengan kuartal 4 pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus 2,41%. Namun, perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dialami oleh negara Indonesia. Menurut Suharyanto, sejumlah negara mengalami kontraksi ekonomi akibat menerapkan kebijakan lockdown, kebijakan yang ditempuh untuk membendung penyebaran virus corona. Dia menjabarkan, di kuartal 1 pada tahun 2020 Cina terkontraksi 6,8%. Padahal negara tujuan utama ekspor Indonesia masih tumbuh 6,4% di kuartal 1 pada tahun 2019. Contoh lain adalah Amerika Serikat dan Singapura, yang masing-masing mencetak pertumbuhan ekonomi 0,3% dan minus 2,2% pada kuartal 1 tahun 2020. Hong Kong dan Eropa juga melaporkan mencetak kontraksi ekonomi minus 8,9% dan minus
2,7%. Berdasarkan komponen pengeluaran, pertumbuhan ekonomi melambat seiring pelemahan daya beli. Hal ini tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 2,84%, melambat dibandingkan dengan kuartal 4 2019 sebesar 5,02%. Suharyanto menjelaskan, seluruh komponen konsumsi rumah tangga, sektor pengeluaran yang masih mengalami pertumbuhan antara lain komponen perumahan, perlengkapan rumah tangga, dan kesehatan. Sementara itu, komponen makanan dan minuman serta restoran dan hotel mengalami perlambatan akibat adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Di sisi lain, kinerja investasi juga melambat, yang dimana tumbuh 1,7%. Hal ini terjadi sejalan dengan perlambatan investasi bangunan, hanya tumbuh 2,76%. Investasi barang modal minus 3,92%. Itulah hasil dari pemaparan materi saya mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Semoga materi yang saya paparkan dapat diterima dengan baik. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.